Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isinya Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena kalau kita mengkaji hadis itu ada yang berkaitan dengan sanad. Sanad ini artinya adalah yang menghantarkan hadis. Jadi hadis itu berkenaan dengan sanad. Nah, ini yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Salah satu keistimewaan kemuliaan Islam adalah bahwa di Islam itu dikenal ada sanad, ada silsilah, ya, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis ini bersumber dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa beliau mendengar langsung Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amal itu akan dinilai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan berdasarkan niatnya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyangkut sepertiga ilmu. Artinya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, persoalan niat ini dalam ibadah khususnya sangat penting. Bagaimana pentingnya? Sehingga para ulama mengatakan setidaknya ada 3 hal fungsi daripada pentingnya kita berniat. Yang pertama adalah bahwa niat membedakan antara ibadah dan adat. Nah, ini penting kita ketahui bahwa ibadah itu penting didasari dengan niat. Karena Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan sekalipun itu menurut kita baik, ketika tidak didasari dengan niat, bisa saja dia disebut sebagai adat. Apa contohnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah? Nah, kita tidak usah jauh-jauh, duduk di masjid. Duduk di masjid kalau tidak didasari dengan niat untuk i'tikaf. Nah, ini biasanya alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita baru meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan tentu i'tikaf ini tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, selagi kita berdiam diri di dalam masjid, berniat untuk ibadah i'tikaf, maka insya Allah bernilai pahala. Nah, kalau kita niatkan untuk i'tikaf, maka duduk di masjid bernilai pahala. Tetapi kalau hanya sekedar duduk-duduk saja, duduk di masjid, nyandar untuk menghilangkan penat umpamanya, itu dinilai hanya sebagai duduk saja, tidak bernilai pahala. Nah, inilah kata para ulama, kenapa pentingnya setiap ibadah yang kita lakukan diawali dengan niat. Nah, kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata para ulama, fungsinya itu adalah dalam rangka untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, karena kita mengenal ibadah itu secara hukum ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang wajibnya itu kifayah, sehingga bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, kata para ulama, kenapa penting niat dalam beribadah? Bahwa niat itu membedakan mana ibadah yang diperuntukkan untuk Allah dan mana ibadah yang diperuntukkan selain Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan itu kita sandarkan lillahi ta'ala, sebagaimana yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintah oleh Allah kecuali kita mengikhlaskan niat untuk beragama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini berkenaan dengan salah satu seorang sahabat yang bernama Ummu Qais, yang ketika itu ikut berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hijrahnya beliau tidak didasarkan dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Tetapi Ummu Qais ini adalah beliau ikut hijrah ke Madinah karena ada wanita yang beliau cintai, yang ingin nikahi, ikut bersama Rasulullah hijrah. Nah, maka kata Nabi, siapa yang hijrah karena seorang perempuan, maka hijrahnya itu yang mudabe itu saja. Nah, artinya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, andaikan umpamanya sebagai contoh saja, ada di antara kita datang salat berjamaah ke Baitul Jalal, baik ke Baitul Jalal lah salat, karena di situ beko ada Jumat berkah.
ada snacknya, ada sarapannya. Maka bapak ibu yang datang kamari dengan niat itu, maka nanti dapat hanya sekedar itu. Tentu kita tidak ingin mendapatkan sesuatu yang hanya sifatnya sementara, yang sifatnya hanya sifat duniawi. Tetapi kata ini jandung, bapak ibu jamaah rahimakumullah, niat utamanya dulu. Ibarat awak menyabi, ketika bapak ibu menyabi padi di tengah sawah, nah utama padinya dulu. Nah ketika awak menyabi, dapat ada belalang. Maka belalang kau dikumpuan juga, padi dape, belalang dape. Nah artinya utamanya adalah ibadahnya dulu. Maka ada bonus-bonusnya, maka itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara niat-niat kita untuk mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum kita, semoga bermanfaat. Hadani Allah iyana wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi